Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa sultanikal azim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa husukum ala ta'atillahi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tayasu min rauhillah. Sidang Jumat rahimahullah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu taat kepadanya dan memperbanyak zikir kepadanya. Ketahuilah sesungguhnya Allah lah yang mengatur dan menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya, termasuk munculnya segala musibah, keresahan dan kegalauan dalam hati dan jiwa manusia dalam menghadapi hidup ini. Segalanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita semua harus menyadari bahwa problem hidup akan senantiasa datang silih berganti sepanjang perjalanan hidup ini, yang bisa membuat hidup manusia berputar-putar, diliputi perasaan dan keadaan yang berganti-ganti, terkadang bahagia, terkadang sedih, terkadang tertawa, terkadang menangis dan lain sebagainya. Ada senang, ada susah, ada tenang, ada resah, ada yang berbangga diri, ada pula yang frustasi dan seterusnya. Sedangkan kejayaan akan diperoleh bagi mereka yang berjiwa mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tayasu mir rauhillah. Yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Yusuf ayat ke-87. Sidang Jumat rahimahullah, bukankah bermacam-macam masalah yang muncul dari yang ringan sampai yang rutin, sampai yang berat, dan pada umumnya perasaan dan jiwalah yang pertama merasakan akibat dari masalah itu, kemudian mengakibatkan munculnya gejala-gejala kejiwaan seperti tumbuhnya rasa resah, sepi, frustasi, sampai kepada bahaya stres. Karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan bahwa jiwa yang tenang, mutmainnah, merupakan kekayaan yang amat tinggi nilainya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, laisal gina an kasratil ardi walakinnal gina ginan nafsi. Yang artinya bukanlah dinamakan kaya orang yang banyak harta bendanya, tetapi yang dinamakan kaya ialah kaya jiwanya. Oleh sebab itu perlu disadari bahwa jiwa yang tenang merupakan kekayaan yang amat tinggi nilainya, apalagi dunia sekarang ini
kehidupan sudah dihadapkan pada suatu problem kejiwaan yang dialami hampir sebagian banyak orang, sehingga menimbulkan kecintaan dunia, rela bekerja dari pagi sampai sore sampai malam, silih dengki, silih iri, dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan banyak masalah-masalah dan kegelisahan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kekayaan yang kita cari di dunia ini tidaklah seberapa, tidak akan mampu menjamin kebahagiaan. Akan tetapi kekayaan jiwa, kekayaan hati akan mampu membuat kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disinilah akan terbukti pentingnya keimanan, pentingnya agama, pentingnya ilmu bagi setiap orang, serta akan tampak keutamaannya ketenangan hati bagi orang-orang yang taat beragama, kuat imannya. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk upaya mengatasi kerisauan, kegelisahan, resah, frustasi dalam kehidupan. Yang pertama, kita harus mampu menciptakan kehidupan bersama di dalam keluarga maupun masyarakat secara lebih harmonis, dengan kerjasama, tolong-menolong, membantu, penuh kebersamaan dan saling mencintai. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Alangkah baiknya kita melihat fenomena masyarakat di kita, egoisnya, individualisnya banyak sekali orang-orang, sehingga jarang saling membantu, jarang saling menolong, bahkan mungkin sebaliknya. Maka yang harus kita utamakan adalah bagaimana kita menciptakan harmonis dalam keluarga. Yang kedua, menghindari diri dari sikap individualis dan egoistis. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna asqaran nas lillahi tabaraka wa ta'ala asqaruhum linnas. Wa fi riwayah, la yaskurullaha man la yaskurun nas. Sesungguhnya manusia yang paling bersyukur kepada Allah ialah orang yang paling banyak bersyukur kepada manusia. Dalam suatu riwayat, tidak termasuk bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi dan lainnya. Karena sifat individualis dan sifat egois ini merupakan sifat ini akan menyebabkan seseorang tidak disukai dalam pergaulan, sehingga menjadi pergunjingan, fitnah dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan kita senantiasa memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya adalah berusaha mencintai kehidupan dan pekerjaan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am, "Wa likulli darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun." Dan masing-masing orang memperoleh derajat dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Quran surat Al-An'am ayat 132. Seorang guru cintai profesinya sebagai seorang guru. Seorang dokter cintai profesinya sebagai seorang dokter. Seorang petani cintai profesinya sebagai seorang petani. Seorang pekerja cintai profesinya sebagai seorang pekerja. Itu akan menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, bersikap positif ketika menghadapi permasalahan dan bencana, betapapun besarnya. Jangan mudah berputus asa. Percayalah, tiada suatu bencana pun menimpa diri kita melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebesar apapun permasalahan yang menghadapi kita kecuali Allah memberikan kita kemampuan untuk mampu menghadapinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la taqrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Tiada suatu bencana pun yang menimpa di muka bumi ini dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, dan kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Al-Hadid ayat 22-23. Yang kelimanya adalah mendekatkan diri kepada Allah dan tekun dalam kehidupan beragama dengan meningkatkan ibadah dan amal ihsan. Karena pada setiap amal ibadah terdapat hikmah yang dapat mendorong hati seorang menjadi tenang, mutmainnah, serta terhindar dari perasaan resah dan gejala kejiwaan yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW berjuang membawa agama Islam, berdakwah kepada seluruh pelosok dunia, berdakwah kepada seluruh keluarganya, dicaci, dimaki, dihina, dilempar, bahkan mau dibunuh, tapi Rasulullah SAW tidak pernah berdendam, membenci orang-orang yang membencinya, tidak pernah memfitnah terhadap orang-orang yang memfitnahnya terhadap beliau. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberi hikmah, sungguh ia telah diberi kebajikan yang banyak, dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pesan yang terakhir adalah dan senantiasalah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan sabar, sebagaimana Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Disinilah akan terbukti pentingnya kehadiran iman kita, ilmu kita, akhlak kita, agama kita bagi setiap orang, serta akan tampak keutamaan dan ketenangan hati orang-orang yang taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Wa huwal ghaniyyul hamid al-mubdi'ul mu'idul 'arsyil majid wa 'ala kulli syai'in syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wal lahul 'azizul hamid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man da'a ilal islami wat tauhid. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi, fa qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin habibika khairil khalqi sahibil wajhil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radallahu 'ala arba'atil khulafa'ir
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا أئمتنا ومن وليتهم من المسلمين شيئا من أمورنا واجمع بيننا وبينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا